Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih sehatkan kita di jelang memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang lebih 3 atau 4 hari lagi kita akan memasukinya. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Terkait dengan Ramadan, sebelum kita bahas lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, mungkin sebagai tambahan bagi persiapan kita menuju bulan Ramadan, di antara banyak hal yang sering kita lupakan ketika memasuk Ramadan, ya, mungkin biasa orang menyampaikan tentang persiapan keimanan, persiapan ilmu dan lain sebagainya. Kalau nggak salah pekan lalu Ustadz Agus sudah menyampaikannya. Mungkin sebagai tambahan, penting juga kita mumpung sebelum masuk Ramadan, bagaimana kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering salah. Salahnya apa? Nanti deh di Ramadan aja istighfar, perbanyak istighfar dan taubatnya. Justru sebelum Ramadan harus kita perbanyak lagi istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nanti ketika masuk Ramadan minimal dosa-dosa kita itu sudah berkurang. Karena apa? Fungsi istighfar itu kita tahu, efek dari istighfar itu bagaimana kemudian Allah nanti mengampuni dosa-dosa kita. Maka semakin banyak kita beristighfar, semakin banyak kita bertaubat menjelang Ramadan ini, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Ya. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka kata Nabi, dosanya diampuni meskipun dia lari dari medan perang. Jadi dosa lari dari medan perang itu diancam oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ketika seseorang ikut berperang, lalu pada saat perang itu muncul ketakutan pada dirinya, kemudian dia lari dari medan perang, maka ancamannya kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dia kembali, dia lari dari medan perang itu dengan membawa murka Allah, dan tempat yang layak buat orang seperti itulah neraka jahanam. Maka dengan kalimat tadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun dosa lari dari medan perang. Jadi dahsyat sekali istighfar itu, kalimat itu. Maka dawamkan itu, tinggal 3-4 hari ke depan, perbanyak kalimat itu. Bukti kita memohon ampun, bukti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga fungsi dari istighfar dan taubat kita menjelang Ramadan, agar nanti ketika di bulan Ramadan kita bisa merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Karena realitasnya banyak di antara kita
yang tidak merasakan kenikmatan ibadah termasuk di bulan Ramadan. Apa sebabnya? Karena dalam diri kita masih banyak dosa. Jadi yang menghalangi seseorang untuk merasakan nikmat dalam ibadah apapun nanti di bulan Ramadan, puasa, sholat taraweh, tilawah Quran, tadarus, kemudian juga infak, sodako. Kalau masih ada dosa yang melekat pada diri kita, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Dan itu terbukti, ya. Kita merasakan sendiri sebenarnya. Jadi itu introspeksi buat kita. Seringkah kita merasa ketika habis sholat tarawih itu capek? Sering, Pak? Sering nggak? Berarti kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Bahkan sampai ngitung hari kan gitu. Begitu masuk 28, alhamdulillah tinggal 1 malam lagi. Gitu. Itu menunjukkan kita belum nikmat dalam sholat tarawih. Kalau nikmat harusnya gimana? Ketagihan. Nggak pengen lepas, nggak pengen kehilangan momen itu. Ya, itu dia. Itu introspeksi buat kita. Ternyata sama ya gitu ya. Gitu. Baru puasa 10 hari udah ngelihat kalender, ya masih lama ya, baru 10 hari gitu. Itu menunjukkan kita belum merasakan nikmatnya puasa Ramadan. Itu indikator sederhana saja. Ya. Justru kita senang banget pada saat udah hari-hari terakhir. Padahal berbeda dengan salafun soleh kita ketika menjelang akhir Ramadan, justru mereka banyak menangis. Kalau kita kan enggak. Ya. Justru kita pengen cepat-cepat berakhir. Karena kue kering sudah menanti. Ya, ketupat sudah dibuat. Akhirnya apa? Begitu malam takbiran, maka tidak ada lagi orang yang melaksanakan sholat tahajud di malam takbiran itu. Jadi banyak orang meninggalkan sholat tahajud di malam takbiran. Padahal dia udah dilatih 29 sampai 30 hari. Kenapa bisa begitu? Berarti selama Ramadan dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah, apa sebabnya sehingga kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Karena masih banyak dosa bercokol dalam diri kita. Kan kalau bicara dosa, hubungannya 2. Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Kalau dosa sama Allah gampang. Tinggal minta ampun. Kenapa saya katakan gampang? Karena Allah nggak baperan kayak kita. Kalau kita baperan, Pak, gitu. Kesinggung dikit, marah. Nggak ketunjuk dikit, marah. Gitu. Sehingga dendam, tidak mau memberikan maaf. Tapi Allah, sebanyak apapun dosa kita, Allah nggak baper. Ketika kita tobat, Allah ampuni. Allah dengarkan permohonan ampun kita dan insya Allah ampuni. Nah kalau kita enggak, kita kebanyakan bapernya. Nah makanya di situ yang kedua hubungannya kaitannya dengan dosa sesama manusia. Nah kita punya adat di Indonesia ini salah satunya munggahan. Gitu ya. Kalau saya bilang ditranslate ke dalam bahasa Arab itu yang namanya tarhib Ramadan, gitu ya. Kalau bahasa kitanya munggahan, gitu. Dan itu bagus walaupun adat. Kenapa? Salah satu di acara munggahan itu ada saling memaafkan. Proses, jadi bahasanya akad untuk saling memaafkan. Dan itu bagus banget. Itu tradisi yang menurut saya harus dipertahankan. Karena tadi ada proses akad yang namanya saling memaafkan. Agar kita masuk bulan Ramadan, insya Allah minimal tinggal sedikit saja dosa kita. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan nikmat di bulan
Ramadan. Kan gitu. Jadi makanya ada juga tuh yang ngalamin tadarus Quran, baca Quran, tilawah Quran, targetnya satu hari satu juz. Tapi baru baca 2 lembar udah ngebet yang lembar lain gitu. Dihitung-hitung masih banyak ya gitu. Sisanya gitu. Berarti menunjukkan kita belum nikmat saat baca Quran. Dan itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman, kalau hati kita bersih, ya, kalau hati kita bersih dari dosa, gitu kata Utsman, maka kita tidak akan pernah kenyang dalam membaca Quran. Pengennya baca lagi. Nah ini kan kita pengennya cepat selesai, gitu. Pengen cepat selesai. Beda dengan para sahabat dulu, suruh khatamin Quran dalam sebulan sekali, tapi mereka minta dipercepat. Kami bisa lebih cepat dari itu. Nah kalau kita sekarang suruh khatamin Quran sebulan sekali, beda permintaannya dengan Rasul. Karena para sahabat pengen mintanya waktunya bisa dipercepat, tapi kalau kita bisa nggak 2 bulan sekali Ustaz? Jadi minta waktunya diundur. Bedanya begitu. Kalau sahabat pengennya cepat gitu. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya dalam membaca Quran. Apa sebabnya? Karena sedikitnya atau bahkan tidak ada kemaksiatan yang melekat pada diri mereka. Makanya orang yang STMJ, Bapak Ibu sekalian, itu nggak pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi dia hanya sampai tingkatan menggugurkan kewajiban. Nikmatnya ibadah nggak dirasakan. Kenapa? Sholat terus, tapi maksiat jalan. Habis sholat maghrib, ya. Ini kalau yang punya jiwa togel nih ya. Habis sholat maghrib, nah pengen langsung pasang tuh. Inspirasinya dari mana? Dari imam ketika baca salah gitu. Imam baca salah di ayat keempat dan 5. Begitu mau masang, tadi lo pasang berapa loh gitu. Wah tadi imam salah baca di ayat berapa ya? 4 sama pasang 45 wadah gitu. Kan begitu. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Baca-baca Quran, tapi tadi nikmatnya nggak dapat seperti itu. Ya, jadi harusnya kan kita ketika kita ibadah, kan kita yakin tuh kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Harusnya seneng banget kita. Ini kita lagi berhadapan dan sedang berinteraksi dengan Rabbul Alamin, yang Allah bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Loh ini kok kita pengen cepet-cepet bubar dari Allah. Nah, itu masalahnya. Karena apa? Hati kita masih kotor seperti itu. Ya mudah-mudahan tambah persiapan ini insya Allah nanti kita Ramadan bisa lebih siap lagi dan bisa merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ya, kita usahakan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita insya Allah gitu ya. Karena kita nggak tahu nih umurnya Pak Walum tinggal 3-4 hari ya. Tadi aja saya punya teman ibunya tiba-tiba meninggal. Ya, dia warung nasi Padang gitu. Ya. Mas pagi jam 10 udah buka, berarti kan nggak sakit gitu. Nah, ternyata jam 12 dikabarkan meninggal dunia. Ternyata ceritanya setelah dia buka, dia ke belakang, ya, ke WC, di WC dia jatuh, basah kan tuh, sama anaknya dibangunin, ibu nggak sakit? Nggak sakit, udah ibu mau tidur dulu. Gitu. Ternyata dia tidur, bangun-bangun di alam barzah, Jadi jam 10 dia tidur, habis jatuh. Jam 12 dikabarkan meninggal dunia. Nah itu ajal kan gitu. Kita nggak tahu gitu. Makanya penting juga kita berdoa untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi ini perbanyak terus, ya, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Karena bisa jadi
rencana awalnya sebelum Ramadan kita mati, rencana awalnya. Tapi karena doa kita kenceng banget gitu ya, luar biasa kita doanya minta ketemu Ramadan, kemudian Allah sampaikan. Jadi doanya makanya jangan sekali-sekali gitu. Terus istighfarnya jangan sekali, jangan hanya habis sholat saja. Terus baca istighfar, taubat kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sebagai pengingat kita, tambahan sebagai persiapan kita menuju masuknya bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sampai di, kalau saya tidak salah, di Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Ketika saya sampaikan tentang bagaimana ayat tentang Isra Mi'raj ini, khususnya Isra, itu Allah awali dengan kalimat tasbih. Ya. Jadi kalimat tasbih. Ada 7 surat saya sampaikan kemarin dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih. Pertama surat Al-Isra itu sendiri, yang kedua surat Al-Hadid surat ke-57, kemudian yang ketiga surat Al-Hasyr surat ke-59, yang keempat surah As-Saff surat ke-61, yang kelima surah Al-Jumu'ah surah ke-62, kemudian yang keenam surah At-Taghabun surat ke-64, dan yang terakhir surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Dan saya sampaikan tasbih itu dalam bahasa Arab maknanya adalah at-taqdis, yaitu mensucikan. Artinya apa mensucikan di sini? Membersihkan Allah dari segala kekurangan. Menjauhkan Allah dari segala kesalahan. Menghilangkan dari diri Allah sesuatu yang tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu makna dari tasbih. Jadi mengandungnya seperti itu, kandungan dari tasbih. Maka ketika kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya nggak ada yang mustahil buat Allah, gitu. Ya. Karena Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad, memang keinginan Allah. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Gitu. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi nggak ada yang mustahil. Semuanya mudah bagi Allah. Dan juga bagaimana tasbih itu menjadi amalan seluruh makhluk Allah. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ma anfa indal waba minat tasbih. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika terjadinya wabah dibanding dengan tasbih. Kenapa? Karena tasbih itu menjadi amalan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah apapun, siapapun, pasti dia bertasbih. Pasti. Ya. Di surat-surat tadi Allah sudah jelaskan. Ya. Termasuk di surat Al-Isra. Di samping di ayat ayat yang ke-1 tadi, juga di ayat yang lain Allah berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'ul ardu wa man fihin. Senantiasa bertasbih kepada Allah langit yang 7 dan bumi. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan mereka semua bertasbih. Akan tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbih makhluk-makhluk Allah yang lain. Di semuanya tasbih. Juga di surat Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim.
telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Di surat Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Surat As-Saff sama redaksinya dengan surat Al-Hasyr. Begitu juga surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Selalu dan akan terus bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Begitu juga surat At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Senantiasa dan akan terus bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bagaimana kemudian di 7 surat itu Allah menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda. Di Al-Isra Allah menggunakan kalimat subhana. Kemudian di surat Al-Hadid, di surat As-Saff, di surat Al-Hasyr Allah menggunakan kata kerja fi'il madhi. Kemudian di surat Al-Jumu'ah, surat At-Taghabun Allah menggunakan fi'lul mudhari. Kemudian di surat Al-A'la Allah menggunakan fi'lul amri. Beda kalimatnya semua. Dan itu kaitan erat. 7 surat yang dimulai dengan tasbih itu kait erat semua. Kenapa Allah menggunakan kalimat fi'il madhi? Dari dulu fi'il madhi itu kan kata kerja yang telah lampau. Artinya dari dulu makhluk Allah itu bertasbih. Lalu kemudian kenapa Allah menggunakan fi'lul mudhari? Dari dulu, sekarang dan terus menerus semua makhluk Allah itu bertasbih. Semuanya bertasbih. Sampai akhirnya Allah tutup ayat-ayat atau surat-surat tasbih itu dengan fi'il amr. Jadi seolah Allah ingin mengatakan pada kita, makhluk Allah dari dulu, sekarang dan akan datang bertasbih. Kalau begitu engkau juga wahai Muhammad bertasbihlah memuji Allah. Jadi di ujungnya pakai perintah. Jadi Allah jelaskan dulu. Ada contohnya makhluk Allah bertasbih. Maka kemudian Allah juga suruh Nabi Muhammad dan kita umatnya untuk bertasbih. Jadi ini dahsyat gitu. Maka dari kalimat tasbih ini kemudian seharusnya menurut saya tuh perdebatan tentang apakah Isra Mi'raj itu dengan ruh saja atau ruh dan jasad itu harusnya selesai. Kenapa? Karena ini kehendak Allah yang dibuktikan dengan kalimat tasbih. Udah, perdebatannya selesai. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya, jadi kemarin kita sampai di situ kalau saya tidak salah. Ya. Maka di teknisnya seperti ini ya. Bagaimana kemudian Isra itu ya Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra, sebelumnya Rasulullah itu dibelah dadanya lagi gitu. Sama seperti ketika beliau berusia 5 tahun. Dibelah dadanya oleh Jibril, dibersihkan. Begitu juga ketika beliau mau berangkat diisrokan, itu beliau dibelah dadanya. Kemudian diberangkatkan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq, ya, kendaraan yang cepat sekali, gitu ya. Warnanya putih dan sebagainya. Kemudian juga ditemani oleh malaikat Jibril alaihis salam, ya, sampai akhirnya Nabi bertemu dengan para nabi dan menjadi imam di Masjidil Aqsa. Nah, itulah yang disebut dengan Isra. Nah, kemudian Mi'raj. Dalam perjalanan menuju ke Palestina itu, Masjidil Aqsa, bukan tidak ada tantangan. Tantangannya banyak. Termasuk bagaimana kemudian jin Ifrit, jin paling canggih di kalangan bangsa jin, itu senantiasa menghalangi Rasulullah. Maka kemudian Jibril mengajarkan doa yang cukup panjang buat Rasul agar terhindar dari kejahatan jin Ifrit. Doanya ini. Ya, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhun nabirun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'
wa min syarri ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma dhara'a fil ardi, wa min syarri ma yakhruju minha, wa min fitnatil laili wan nahar, wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya arhamar rahimin. Nah, itu doanya panjang. Sehingga jin ifrit itu tidak mampu mendatangkan keburukan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada juga di sini pelajarannya bagi kita, ada ikhtiar yang ingin Allah ajarkan kepada Rasulullah. Sebenarnya kalau Allah mau, ya gampang sekali menyingkirkan jin ifrit. Tapi Allah jadikan jin ifrit itu ya sebagai ujian buat Rasulullah, menghalangi perjalanan beliau. Tapi untuk menyingkirkannya itu istilahnya tidak Allah langsung, tapi Allah ajarkan melalui malaikat Jibril doa, di mana doa itu juga bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu penting sekali. Kemudian proses Mi'raj, saya ringkas saja karena kita sudah dapat materi tentang ini. Ya, kemudian dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah naik ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit dunia, langit pertama. Di mana di langit pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan salam kepada beliau dan mengakui kenabian beliau SAW. Kemudian juga beliau diperlihatkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Jadi ruh itu tidak disatukan. Semua ruh itu tidak satu tempatnya, tapi dibedakan oleh Allah. Ruh ahli maksiat dikumpulkan dengan ruh ahli maksiat. Ruh ahli ta'ah, ahli ketaatan dikumpulkan dengan ahli ketaatan. Tidak sama, beda, penempatannya berbeda. Ruh para syuhada ada tempat khusus lagi. Seperti itu. Kemudian Rasulullah naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihis salam. Keduanya mengucapkan salam dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengucapkan salam dan mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad berkomentar tentang ketika beliau melihat sosok Nabi Yusuf. Nabi Muhammad mengatakan, Yusuf bagaimana Allah berikan setengah dari keindahan. Jadi wajar kalau Nabi Yusuf kemudian membuat tergila-gila para perempuan, karena fisik beliau itu terangkum setengah keindahan. Jadi setengah keindahan yang ada di dunia ini itu ada di Nabi Yusuf. Setengahnya dibagi-bagi buat kita. Ya, setengahnya dibagi-bagi buat kita. Makanya jangan merasa ganteng, jangan merasa cakep. Itu setengah dibagi-bagi, Pak. Ya, setengahnya sudah diambil Nabi Yusuf. Makanya Al-Quran jelas sekali informasinya, menunjukkan Nabi Yusuf itu sosok memiliki fisik yang sangat menawan. Itu Al-Quran sudah memberitakan bagaimana kemudian para wanita begitu saking takjubnya melihat Nabi Yusuf sampai-sampai mereka memotong jari-jari mereka sendiri. Itu tuh. Nah, itu kalau kita kaitan dengan tadi, itulah namanya kenikmatan. Begitu lihat Nabi Yusuf nih, nikmat. Saking nikmatnya lupa jarinya dipotong. Itu. Bagaimana para sahabat juga begitu. Ketika mereka sedang berjaga dalam sebuah peperangan, ya, dalam hirosahnya itu, dalam jaga-jaganya itu, kemudian ada anak panah yang melesat pada diri mereka. Saat itu sahabat ini sedang sholat, tapi dia tidak merasakan. Sahabat yang lain yang melihat itu khawatir karena darah itu mengalir dari bekas tadi, anak panah yang menancap pada tubuh sahabat itu. Tapi dia tidak merasakan kesakitan. Kenapa? Dia nikmat banget ketika sholatnya. Gitu. Nah, begitu juga tadi. Jadi bagaimana para wanita di masa itu begitu takjub dengan ketampanan dari Nabi Yusuf, sehingga mereka lupa dan akhirnya mereka baru sadar ketika jari mereka terpotong. Nah itu. Kemudian beliau naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihis
salam. Nabi Idris mengucapkan salam dan juga mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, sama apa yang dilakukan Nabi Harun kepada beliau. Kemudian naik lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur. Dan disinilah kemudian Jibril tidak bisa ikut lagi. Jadi hanya Rasulullah yang diperbolehkan masuk. Dan langsung di sana beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masih ada hijab antara Rasulullah dengan Allah ketika itu. Jadi Allah tidak membuka hijabnya. Artinya tidak bisa memandang secara langsung, tidak menampakkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi begitu dekat, sedekat dua anak panah, gitu ya. Jadi jarak antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Maka kemudian disitulah Rasulullah menerima perintah sholat lima waktu. Nah, ada orang yang meragukan tentang peristiwa ini gitu. Ada banyak yang masih meragukan. Kenapa? Bagaimana mungkin ada proses tawar-menawar dalam syariat gitu ya. Jadi tadinya 50, kemudian turun sampai menjadi 5 waktu. Kok Rasulullah nawar gitu? Nah, ini bagi sebagian orang banyak yang meragukan. Sampai bolak-balik Rasulullah naik turun, minta keringanan, diturunin, kata Nabi Musa, gak kuat umatmu, minta keringanan lagi, naik lagi Nabi Muhammad, turun lagi gitu. Nah itu. Jadi padahal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ada dalam kitab Sahih gitu ya. Artinya hadis ini hadis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Maka tadi kembali kepada kalimat tasbih, mungkinkah? Sangat mungkin. Karena itu menunjukkan bagaimana kesimpulannya, pelajarannya bagaimana Islam itu syariatnya mudah. Itu pelajarannya. Jadi syariat yang sekarang ini Allah terapkan buat kita umat Nabi Muhammad itu sudah yang paling mudah dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Bagaimana umat Nabi Musa ketika maksiat, taubatnya bunuh diri gitu. Kan gitu. Jadi harus bunuh dirinya sendiri kalau pengen taubat. Bagaimana puasa umat-umat terdahulu? Wah, itu lebih berat. Nggak ada yang namanya sahur. Nah, kita ada yang namanya sahur. Tapi seringkali kita tidak memanfaatkan juga sahur gitu ya. Karena artinya kita merasa kuat. Padahal kata Nabi, bukti kita punya ilmu ya. Kalau puasa itu harus pakai sahur. Itu bukti kita punya ilmu. Kenapa? Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Cuman karena kita nggak punya ilmu, akhirnya kita menstandarkan sahur itu dengan kebiasaan orang Indonesia, yaitu harus makan nasi sepiring dua piring. Maka karena standarnya begitu, saat lagi nggak nafsu makan, akhirnya tidak sahur. Dia bilang, "No, nggak sahur, lagi nggak nafsu makan." Akhirnya nggak bangun, tidur terus, nanti bangunnya subuh gitu, misalnya gitu. Nah, itu menunjukkan kita nggak punya ilmu yang cukup gitu. Padahal sahur dengan kita minum teh manis, makan 3 butir buah kurma, itu sudah sahur kan gitu. Nah, umat dulu nggak ada yang namanya sahur. Itu di antara kekhususan puasanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Sangat mudah sekali. Sampai ada yang namanya sahur, bahkan diberikan keberkahan kalau kita melaksanakan sahur.
Maka manfaatkan itu, manfaatkan itu. Jadi dari keraguan itu justru menimbulkan pelajaran buat kita bahwasanya betapa syariat umat Islam itu sangat mudah, tidak sulit, tidak berat. Sudah istilahnya sama Allah sudah diminimalisir semua, sudah diminimaliskan, kasih kemudahan, mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, itu semuanya dikasih kemudahan semua. Tapi seringkali kita masih merasa berat dalam melaksanakan syariat itu sendiri. Ya. Jadi itu, maka ini pelajaran sampai kemudian tadi beliau juga ditawari susu dan arak. Beliau memilih susu, beliau melihat 4 sungai di surga, 2 yang nampak dan 2 yang tersembunyi. 2 sungai yang nampak adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Dan 2 sungai yang tersembunyi adalah sungai surga. Ini mengisyaratkan Allah memberikan kabar gembira kepada Rasul bahwasanya nanti satu saat tempat di mana keberadaan sungai Nil dan sungai Efrat itu akan dikuasai oleh Islam. Dan itu terjadi. Kemudian juga Rasulullah diperlihatkan malaikat Malik yang tidak pernah tertawa dan tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Di malaikat Malik itu pokoknya judes banget, ya, judes banget. Nggak ada senyum-senyumnya. Makanya orang yang malas senyum, ya malaikat Malik, ngikutin malaikat Malik. Senyum aja malas, padahal nggak perlu biaya gitu ya. Dan nilainya sodako, tapi senyum aja nggak mau. Kemudian juga Rasulullah melihat surga dan neraka. Maka ada beberapa yang siksaan-siksaan yang diperlihatkan Allah di neraka itu. Bagaimana Rasulullah melihat pemakan harta anak yatim secara zalim. Rasulullah melihat pemakan riba. Rasulullah melihat para pezina. Jadi para pezina itu siksaannya dikasih makan 2 macam daging gitu. Daging pertama, daging yang busuk, bernanah, penuh dengan darah. Satu lagi daging yang segar, enak, tapi justru yang dimakan daging yang busuk. Nah, seperti itulah orang yang berzina. Ada yang halal, tapi dia lebih milih yang tidak halal, busuk. Nanti siksaannya begitu nanti. Ya. Jadi menunjukkan orang yang berzina itu nggak cerdas. Gitu. Ada yang halal, tapi milihnya yang haram, yang busuk. Nah, makanya kata Bung Haji Roma Irama begitu. Kenapa? Ya, yang diharamkan itu justru yang enak, kan gitu ya, seperti itu. Padahal resikonya begitu. Kemudian juga Rasulullah melihat wanita yang membawa lelaki asing ke rumahnya. Siksaannya apa? Maaf, siksaannya itu mereka menggantungkan diri mereka di payudaranya sendiri. Jadi bergelantungan di payudaranya sendiri. Nah, itu beberapa keajaiban yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi dari sini kita harus yakin, benar-benar yakin sesungguhnya Isra Mi'raj itu merupakan bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Yang kacamatanya adalah iman. Kalau nggak iman nggak bakalan bisa nerima. Seperti itu. Nah, mungkin ini Bapak hadirin sekalian, kajian kita diingat-ingat karena ini terakhir penutupan menjelang Ramadan. Insya Allah kita bertemu lagi nanti sesudah Idul Fitri gitu ya. Di kajian kita sampai di kajian Isra dan Mi'raj. Demikian, karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri. Sebelum saya akhiri di kesempatan singkat ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau ada dalam interaksi kita selama ini di majelis ini ada kesalahan yang saya lakukan, kehilapan yang saya lakukan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, begitu juga dengan Bapak hadirin sekalian, Ibu semua, jikalau ada
ada gerutunya kalau saya nyampein gitu ya, ada ngeluhnya gitu ya, saya udah maafin Bapak, saya sudah maafkan semua, agar kita masuk Ramadan seperti kata Pertamina, kita mulai dari nol lagi, insya Allah gitu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.